Selamat pagi, perkenalkan saya Yunus dengan NIM 11 2019 214. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus, di mana saat melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus tentunya kita akan melepas busana, lalu kita akan menempatkan neonatus pada tempat yang hangat dan dalam keadaan lampu yang terang serta dapat menghangatkan dan menjaga panas dari tubuh neonatus. Lalu yang pertama kita lakukan yaitu menilai Apgar score, di mana Apgar score ini dapat dinilai pada menit pertama setelah neonatus dilahirkan dan untuk mengetahui adaptasi dari neonatus tersebut. Nah, pada Apgar score yang kita nilai yang pertama adalah A, yaitu appearance, yaitu warna kulitnya. Pada warna kulit kita perhatikan kita dapat menilai Apgar score dari appearance ini atau warna kulitnya itu sebagai 0 ketika seluruh tubuh dari neonatus berwarna pucat. Lalu bernilai 1 jika tubuh kemerahan dan ekstremitasnya pucat. Lalu untuk yang poin 2 yaitu terdapat kemerahan atau tampak kemerahan pada seluruh tubuh, baik batang tubuh maupun ekstremitas atas dan bawah dari neonatus. Selanjutnya adalah penilaian pulse atau laju dari jantungnya. Kita akan melakukan atau mengecek bunyi jantung dari bayi atau dari neonatus. Bernilai 0 jika memang tidak didapatkan adanya laju jantung atau pulse-nya, dan bernilai 1 jika kurang dari 100 kali per menit. Bernilai 2 jika lebih dari sama dengan 200 kali per menit dan bayi terlihat bugar. Selanjutnya kita dapat lakukan pemeriksaan Grimmers atau refleksnya. Saat kita lakukan pemeriksaan pada refleks ini, dia akan bernilai 0 jika memang tidak terdapat adanya reaksi dari neonatus. Bernilai 1 jika memang gerakannya itu sedikit, hanya bergerak minimal dan sedikit. Dan dia akan bernilai 2 untuk refleksnya ini ketika ada reaksi yang melawan, baik itu dia meringis atau mungkin bayinya bergerak ketika dilakukan refleks ini. Dan untuk selanjutnya adalah penilaian A, yaitu activity atau tonus ototnya. Kita dapat menilai tonus otot dari bayi baik dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawahnya. Dan jika tidak didapatkan adanya suatu tonus otot, misalnya saja bayi terlihat lumpuh atau dapatkan bayi lumpuh, maka nilainya 0. Lalu didapatkan nilai 1 jika memang ekstremitasnya itu ada fleksi, walaupun fleksinya itu misalnya saja fleksinya minimal. Lalu didapatkan atau kita dapat berikan dia poin 2 jika memang gerakannya itu aktif dan baik ekstremitas atas maupun bawah. Dan yang terakhir adalah penilaian R atau respiration, yaitu usaha dari bayi atau usaha dari neonatus ini bernafas. Ya, diberikan nilai 0 jika memang tidak ada usaha bayi bernafas, diberi nilai 1 jika lambat, dan diberi 2 jika dia menangis kuat. Dan untuk hasilnya ini jika dikatakan tidak ada asfiksia atau dikatakan adanya adaptasi yang baik pada neonatal jika nilainya lebih dari sama dengan 7, dan dikatakan dia itu asfiksia ringan sampai sedang jika Apgar score-nya nilainya adalah 4 sampai 6, dan dikatakan atau kita dapat tuliskan asfiksia berat, kita nyatakan asfiksia berat ketika nilai dari Apgar score-nya kurang dari sama dengan 3. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi, di mana untuk pemeriksaan antropometri ini terbagi menjadi 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan dari lingkar kepala, yang kedua adalah pemeriksaan panjang badan, yang ketiga yaitu pemeriksaan untuk berat badan pada bayi. Yang pertama untuk lingkar kepala, tentunya kita menggunakan meteran, di mana tidak boleh elastis dan dia harus bersifat fleksibel. Kita akan melakukan pengukuran pada bayi yaitu melalui glabella dan protuberansia occipitalis. Bukan pengukuran. Untuk nilai normalnya adalah 33 sampai 37
cm dengan ketepatan yaitu 1 mm. Selanjutnya adalah dalam pengukuran panjang dari bayi. Untuk pengukuran panjang bayi memerlukan dua pemeriksa, di mana pemeriksa yang pertama adalah memegang kepala bayi untuk benar-benar berada pada puncak kepala ini berada pada alat pengukur dari panjang bayi tersebut. Lalu pemeriksaan yang satunya lagi untuk memastikan telapak kaki dari bayi menempel pada alat ukur. Dan dalam pemeriksaan ini tentunya bayi harus melepaskan topinya, melepaskan sepatunya, dan memastikan juga bagian punggung maupun bokong dan kepala menempel pas pada bagian dasar tempat bayi berbaring. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penimbangan berat badan. Untuk penimbangan dari berat badan tentunya harus ada dasar yang keras. Dasar yang keras, yang datar. Nantinya kita akan letakkan timbangan di situ. Lalu timbangan itu kita harus pastikan berada pada titik 0. Dan setelah itu kita akan timbang bayi. Kita akan lapisi dulu timbangannya itu dengan kain agar hangat. Kita letakkan bayi. Setelah kita letakkan, kita akan lihat dan mencatat dari hasilnya, di mana untuk pencatatan ini memang juga harus menggunakan 2 orang pemeriksa. Ada yang satu mencatat, yang satunya menjaga bayi agar tetap pada posisinya agar tidak terjatuh. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital pada neonatus. Pada saat neonatus di menit pertama dilahirkan, sudah kita cek untuk bagian dari Apgar score-nya, maka dan antropometrinya. Selanjutnya dilakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Di mana tanda-tanda vital yang dilakukan yang pertama adalah dari tekanan darahnya. Tekanan darahnya dapat digunakan manset khusus neonatus. Setelah itu kita akan lakukan pengukuran dari tekanan darahnya. Normalnya untuk neonatus biasanya itu nilai normalnya 80/45 mm air raksa. Lalu kita lakukan juga untuk suhunya kita dapat lakukan atau mengukurnya dengan termometer yang manual atau bisa juga termometer tembak yang banyak sekarang saat ini digunakan. Selanjutnya sambil menunggu dari pengukuran suhunya sekitar beberapa menit akan dilanjutkan yaitu dengan pengukuran heart rate-nya. Selama 1 menit dan sekaligus menghitung pernafasannya. Baik, pada heart rate biasanya untuk nilai normal yang didapatkan adalah 120 sampai 160 kali per menit. Untuk nafasnya neonatus dapat kita dapatkan hasil biasanya 40 sampai 60 kali per menit. Untuk suhunya kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan head to toe pada bayi, di mana bayi yang baru lahir tentunya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe ini yang dimulai dari kepala. Pada kepala kita akan perhatikan pada bagian lateral, pada bagian depan, pada bagian belakang. Kita lihat ukurannya bagaimana, apakah normosefali atau mikrosefali. Lalu kita lihat juga apakah ada suatu hematom pada bagian kepala disebabkan oleh adanya suatu benturan pada saat melewati jalan lahir. Lalu kita nilai juga ini simetris atau tidak bagian kepala dan wajahnya. Setelah itu kita akan nilai pada bagian mata. Bagaimana untuk bagian mata ini, apa kita lihat konjungtivanya, skleranya, apakah ada tanda-tanda peradangan atau ada sekret mungkin yang terdapat pada matanya. Lalu tanda-tanda juga adanya suatu mungkin kelainan kongenital. Lalu kita lanjutkan pada pemeriksaan hidung, di mana pada pemeriksaan hidung kita lihat di sini bentuk hidungnya seperti apa, apakah ada septum deviasi atau tidak, apakah terdapat adanya pernafasan cuping hidung. Lalu
yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada mulut. Nah, untuk pemeriksaan pada mulut ini kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya apakah bibirnya ini ada tanda-tanda suatu dehidrasi, apakah mungkin adanya suatu kelainan kongenital juga yang tampak pada bibir ataupun mungkin palatum mole yang ada di dalam. Lalu kita lihat juga sebenarnya apakah warna bibir ini pucat atau tidak. Selanjutnya yaitu penilaian pada telinga kiri maupun telinga kanan pada neonatus, di mana kita lihat simetris atau tidak, bentuknya seperti apa, apakah normal atau tidak, ukurannya bagaimana, atau besar, kecil. Lalu kita lihat apakah adanya suatu tanda-tanda, mungkin adanya suatu benjolan yang tampak pada pada daun telinga dan regiomastoidnya, kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan nilai pada bagian leher, apakah ada mungkin tampak benjolan ataupun kelainan inspeksi lainnya seperti mungkin ada tanda-tanda infeksi. Kita raba pada bagian leher, apakah terdapat adanya suatu benjolan atau massa ataupun mungkin kelainan yang kita bisa dapatkan pada saat kita melakukan palpasi, baik pada leher depan, lateral maupun pada bagian belakang. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian toraks pada bayi, di mana pada pemeriksaan toraks ini dimulai dari inspeksi. Kita akan menilai bagaimana apakah kulit dari toraks ini sama dengan bagian sekitar, apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah terdapat kelainan inspeksi lainnya. Setelah itu kita akan melakukan kita akan juga melihat ictus cordisnya. Ictus cordis biasanya terdapat pada mid clavicula sebelah kiri pada selai iga keempat. Kita akan lihat ada atau tidak ictus cordis, tampak atau tidak. Lalu kita akan melakukan palpasi. Untuk melakukan palpasi ini tentunya sangat perlahan karena akan melakukannya pada bayi, dan di sini kita juga dapat menilai apakah terdapat adanya suatu benjolan atau mungkin terdapat juga adanya suatu fraktur dari iganya. Nah, dapat juga pada saat ini kita lakukan pemeriksaan statis maupun dinamisnya dari paru neonatus tersebut. Setelah itu kita juga dapat lakukan yaitu pemeriksaan untuk perkusi jarang dilakukan. Lalu kita dapat lakukan pemeriksaan auskultasi pada bayi untuk menilai pada lapang paru maupun bunyi jantung dari bayi. Dapat dilakukan secara acak atau terstruktur untuk seluruh lapangan paru. Dan bunyi jantung pada bayi. Aorta, pulmonal, tricuspid maupun mitral. Pemeriksaan pada abdomen. Untuk pemeriksaan abdomen tentunya kita akan mulai dari inspeksi untuk melihat warna kulitnya, lalu bentuk dari abdomen neonatus ini seperti apa, apakah perutnya cembung, cekung atau mungkin datar. Lalu melihat juga pada umbilikus apakah terdapat adanya suatu tanda kongenital atau tidak, atau kelainan kongenital lainnya yang terdapat pada abdomen. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan yaitu palpasi. Kita dapat melakukannya secara acak dan terstruktur. Lalu ada juga pemeriksaan khusus, misalnya saja kita ingin mengetahui apakah terdapat pembesaran hepar ataukah mungkin terdapat kelainan ginjal dan limpanya dengan palpasi khusus, tentunya dengan cara perlahan saja. Kalau untuk heparnya kita akan lakukan tentunya pada bagian dari sias sampai ke arcus costae pada bagian kanan. Kita akan lakukan palpasi. Selanjutnya dari bagian suprapubis sampai ke processus sipoideus. Nah, kita akan melihat, kita akan meraba apakah terdapat suatu pembesaran dari hepar atau tidak. Jika memang ada pembesaran, ukurannya berapa, permukaannya bagaimana, teksturnya bagaimana. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan di manual dengan meletakkan satu tangan kita di bawah, satunya di atas, dan secara bersamaan atau bergantian di manual, kanan dan kiri. Selanjutnya pada pemeriksaan limpa,
Souvenir 1, souvenir 4, dan souvenir 8. Kita akan lakukan palpasi, dan jika memang terdapatnya perbesaran, kita akan ukur ukurannya berapa, lalu permukaannya bagaimana, dan terabannya keras atau lunak atau kenyal. Persekusi dapat dilakukan dan biasanya tentunya didapatkan hasil yang normal, yaitu timpani. Lalu kalau untuk auskultasinya, kita dapat melakukan pemeriksaan pada keempat kuadran dari bagian abdomen pasien untuk menilai bising ususnya. Dan dapat juga menghitung jumlah bising usus dalam 1 menit pada bagian umbilikus di regio bagian tengah. Lanjutkan dengan pemeriksaan genitalia eksterna. Pada genitalia eksterna kita dapat menilai kalau untuk perempuan kita lihat labia minora apakah ditutupi oleh labia minora, lalu kita lihat untuk saluran dari uretra maupun lubang vagina apakah terpisah atau tidak. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan jika memang pasiennya laki-laki, yaitu kita ukur penisnya berapa. Normalnya untuk panjangnya itu 3-4 cm, lalu kalau untuk lebarnya kira-kira biasanya normal itu 1 sampai 1,3 cm, dan kita akan lihat apakah ada terdapat fimosis atau tidak. Lalu pada pemeriksaan pada skrotumnya apakah sudah ada apakah testis sudah turun sampai ke dalam skrotumnya. Lanjutkan dengan pemeriksaan dari anus neonatus. Pada pemeriksaan anus kita akan lihat apakah terdapat atresia ani atau tidak, fisura ani ada atau tidak. Lalu kita akan lihat juga apakah terdapat mekonium atau tidak. Biasanya mekonium itu keluar pada bayi kurang dari 24 jam. Lalu kita nilai juga apakah terdapat darah atau tidak pada anus dari bayi. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian anus pasien, kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian tulang belakang. Untuk pemeriksaan pada tulang belakang, tentunya posisi neonatus pada keadaan tengkurap. Kita akan telusuri pada bagian dari tulang belakangnya, apakah normal atau tidak, dan secara strukturnya apakah terdapat adanya mungkin skoliosis atau mungkin terdapat adanya meningokel atau spina bifida. Nah, untuk selanjutnya kita dapat lakukan pemeriksaan atau pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya pergerakan ekstremitas dan termasuk jari-jari pada neonatus tersebut, baik ekstremitas atas maupun bawahnya. Lalu kita selain pada pergerakannya, kita juga dapat melihat atau kita dapat memegang pada tonus ototnya, apakah terdapat adanya suatu tonus otot pada bayi tersebut atau tidak. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan yaitu Ballard score, di mana pada pemeriksaan Ballard score ini yaitu bertujuan untuk menentukan masa gestasi dari bayi yang baru lahir. Nah, untuk penentuan ini tentunya ada beberapa indikator. Yang pertama ada postur. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan atau kita melihat posturnya, yaitu bayi kita posisikan dalam keadaan posisi supine dan dalam keadaan terlentang. Nah, nantinya kita akan nilai posisi dari bayi tersebut saat terlentang ini. Nilainya 0 jika memang tidak terdapat adanya fleksi sama sekali, nilainya 1 jika terdapat hanya fleksi pada pergelangan tangan, nilainya dapat menjadi 2 jika memang terdapat adanya suatu fleksi pada tangan maupun pergelangan kaki. Lalu nilainya jadi 3 jika terdapat adanya fleksi pada pergelangan tangan, pada siku baik kanan dan kiri, pada pergelangan kaki dan sendi lutut pada kanan dan kiri. Itu nilainya 3 jika ada fleksi. Lalu kita katakan sebagai nilainya 4 jika terdapat adanya suatu fleksi pada baik itu pada kedua siku, kedua pergelangan tangan, kedua lutut, kedua pergelangan kaki, ditambah dengan adanya suatu fleksi dari panggung. Lakukan dengan pemeriksaan square window, di mana square window kita lakukan dengan cara memfleksikan pada bagian pergelangan tangan, tentunya tanpa memutar dari pergelangan tangan pada neonatus. Kita fleksikan sampai semaksimal mungkin. Lalu kita akan nilai bagaimana sih pembentukan sudutnya.
semakin dia membentuk sudut yang kecil, maka semakin tinggi pula skornya. Dia dapat dinilai -1 jika memang dia lebih dari 90 derajat, 0 jika dia itu 90 derajat, dan dikatakan dia dapat nilai 1 yaitu 60 derajat, dan dapat nilai 2 yaitu 45 derajat, lalu dapat nilai 3 ketika dia membentuk sudut 30 derajat, dan membentuk nilai 4 ketika terdapat 0 derajat dalam keadaan fleksinya. Selanjutnya adalah pemeriksaan arm recoil. Pada pemeriksaan arm recoil, di mana kita akan melakukan fleksi pada siku pasien, menahannya sekitar 5 detik, lalu menariknya dan langsung melepaskannya. Setelah itu kita akan melihat respons dari pasien seperti apa, di mana arm recoil ini kita akan melihat sudutnya dari sudut yang dibentuk oleh tangan ataupun sendi siku yang tadi kita lakukan full fleksi, lalu kita lepaskan tiba-tiba, yaitu 0 dengan 180 derajat, 140 sampai 80 derajat itu 1. Kalau untuk 2 itu kita beri nilai 2 ketika dia membentuk sudut 110 sampai 140. Kemudian kita akan berikan nilai 3 ketika dia membentuk sudut 90 sampai 110. Kemudian dia akan kita berikan nilai 4 ketika dia membentuk sudut sekitar kurang dari 90 derajat. Ini adalah popliteal angle. Untuk menilai popliteal angle, kita akan melakukan fleksi pada panggul sampai dia mencapai sisi bagian perut. Dia akan menempel dengan perut. Kemudian tangan kita yang lainnya akan mengekstensikan pada ekstensi dari lutut. Lalu kita ukur bagaimana pembentukan sudut yang akan maksimal yang akan kita dapatkan, di mana dia -1 ketika membentuk sudut. Sudut yang akan kita ukur itu ada antara paha dengan betis di daerah poplitealnya, di mana dia akan kita beri nilai -1 ketika dia mencapai sudut 180 derajat, 0 ketika dia mencapai 160 derajat, 1 ketika dia mencapai 140 derajat. Kemudian dia akan dapat 2 ketika dia mencapai 120 derajat, 3 ketika dia 100 derajat, 4 ketika dia 90 derajat, dan 5 ketika dia kurang dari 90 derajat. Pemeriksaan Scarp sign. Pada pemeriksaan Scarp sign ini kita memerlukan adanya tangan yang kita akan tarik ke arah melewati leher dan ke arah bahu yang kontralateral. Kemudian kita akan nilai semakin sikunya ini dapat melewati garis tengah tubuh dan sangat dekat dengan bahu, maka semakin buruk atau semakin rendah nilai atau skor yang akan kita berikan. Dan semakin dia tidak dapat mencapai garis tengah dari tubuh sikunya, maka dia akan semakin baik nilainya. Untuk penilaian ini dari -1 sampai 4. Selanjutnya head to ear. Untuk pemeriksaan head to ear ini kita akan menarik kakinya tanpa paksaan tentunya sampai dia mendekati kepala, di mana semakin kaki ini mendekat ke kepala maka semakin rendah nilai dari ballot score yang akan kita berikan, dan semakin dia tidak bisa mendekati dari kepala maka semakin baik nilai ballot score yang akan kita berikan, di mana tentu ballot score ini kita pergunakan untuk menentukan masa gestasi dari anak yang dilahirkan, di mana kalau untuk skornya -10 maka perkiraan usia itu sekitar 20 minggu. Kalau untuk dia -5 maka dari dia itu usianya usia kira-kira 22 minggu. Kemudian ketika nilainya 0 itu kisaran 24 minggu. Kalau dia ballot skornya 5 itu sekitar 26 minggu. Kalau untuk yang 10 ballot skornya dari ke 6 parameter tadi, dia usia kira-kira 28 minggu usia gestasinya. Kalau 15 dia berarti usia gestasinya 30 minggu. Kalau untuk ballot skornya 20 berarti kira-kira untuk usia gestasinya 32. Untuk yang 25 skornya maka usianya itu sekitar
34 minggu. Kalau untuk yang skornya 30 sekitar 36 minggu. 35 skornya yaitu 38 minggu untuk perkiraan masa gestasinya. Kalau 40 skornya sekitar 40 minggu. Lalu 45 skornya sekitar 42, dan ketika dia mendapatkan skor 50 yaitu skor tertinggi, di mana itu memperkirakan usia gestasinya sekitar 44 minggu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan maturitas secara fisik pada bayi, di mana untuk penilaian maturitas secara fisik itu yang pertama adalah dari kulitnya. Dari kulit yang tampak, maturitas pada bayi itu semakin bayi itu matur, maka kulit bayi akan semakin tebal dan tidak transparan. Justru kalau mungkin kulitnya itu lengket, rapuh, dan transparan, itu menunjukkan tingkat kematuritasan dari bayi itu sangat rendah. Lalu untuk lanugo merupakan suatu rambut halus yang biasanya kita temukan pada bayi, dan memang yang biasanya terletak banyak itu pada bagian punggung, dimana ini dapat menunjukkan juga adanya suatu maturitas dari bayi yang lahir. Gimana untuk prematur, biasanya dia tuh semakin prematur bayi, maka lanugonya itu semakin tidak tampak. Sementara kalau untuk semakin maturnya bayi, maka lanugo itu semakin ada. Dan untuk pelantar surface, dimana kita akan melihat pada bagian dari pelantar atau permukaan pelantar kakinya, semakin banyak garis-garisan itu menunjukkan ke tingkat kematuritasan yang lebih baik dibandingkan jika memang hanya mendatar. Dan pada tumit maupun pada ibu jari kakinya. Selanjutnya pada pemeriksaan payudara, di mana untuk payudara kita untuk menilai maturitas dari bayi yang lahir, kita dapat melihatnya dari payudaranya dan areola maminya. Nah, ketika bayi itu prematur, maka payudaranya bersifat datar dan areolanya itu bisa dikatakan tidak tampak. Lalu untuk yang matur, biasanya payudaranya tampak dan areolanya itu penuh. Selanjutnya pada mata dan telinga, kita dapat melihat pada mata dan telinga, semakin kelopak mata ini membuka, maka semakin matur bayi tersebut, baik kanan maupun kiri kita lihat. Lalu kita tes pada telinga. Ketika kita melakukan tes pada telinga, di mana di sini kita majukan telinganya. Ketika dia dapat kembali dengan baik, maka semakin matur bayi tersebut. Selanjutnya pada genitalia dari eksternal yang tampak, di mana pada kelamin laki-laki kita akan melihat ruge yang semakin dalam. Kalau untuk perempuan, kita bisa melihat kalau anak perempuan atau bayi perempuan yang matur, labia majoranya menutupi klitoris dan menutupi labia minora. Dan selanjutnya untuk interpretasi, kita dapat lakukan apabila misalnya skornya 40, maka usia gestasi dari bayi juga 40. Dengan ini berakhirlah sudah untuk pemeriksaan fisik dari neonatus.